salah satu yang menjadi challenge saya waktu itu adalah kan bahasa Inggris ya. Karena saya bukan dari keluarga yang berbahasa Inggris, jurusan saya bukan bahasa Inggris, saya bukan berbahasa Inggris setiap harinya. Jadi pada waktu itu sambil saya kerja nih Kak ya. Jadi saya masih ingat banget itu. I start to prepare my English itu di January 2015 sampai December 2015. Jadi 1 tahun benar itu saya setiap pulang kerja saya usahakan mempersiapkan belajar otodidak tadi. Can you imagine kayak when you finish your work and then you got home, sometimes we felt so tired gitu kan. Tapi the thing is, I need to do this karena kalau saya nggak melakukan you ini, know your goal because you know your goals. Betul. Gimana saya bisa mencapai ini gitu? How to achieve my dream kalau saya nggak mempersiapkan. Jadi benar-benar saya sacrifice di situ Mas, dimana yang harusnya kayak you know what, kayak sometimes kayak social media atau mungkin spending time with friends, quality time with your close friends itu kan biasanya nih kita sering gitu lah ya. Nah tapi pada waktu itu saya benar-benar membuat timeline saya sendiri. Oke, Senin sampai Jumat setiap pulang kerja saya belajar at least 1 jam persiapan, baca buku segala macam baru istirahat gitu. Nah di weekend, biasa kan on weekends kita kayak quality time with friends, hanging out gitu. Jadi saya batasin. Di Sabtu itu benar-benar saya, kalau memang mau Sabtu ketemu dengan teman beberapa jam boleh, atau Minggu gitu. Jadi antara dua itu saya tetap bernetwork dengan teman-teman yang lain. Tapi selama saya bernetwork itu, I was asking them to practice my English gitu loh. Jadi kayak mereka itu kan ya circle saya kan juga orang-orang yang menurut saya kompeten ya, yang menurut saya mereka itu bagus bahasa Inggrisnya, kemudian berprestasi gitu. Sehingga ketika ketemu mereka, bisa nggak sih kita praktis dulu 15 menit gitu loh. Kayak jadi makanya saya mengelatih speaking saya dengan mereka gitu on weekends. Jadi setiap hari itu sampai di Desember 2015 kan. Itu yang saya lakukan dulu. Makanya I still remember one of my friends from China, my close friends ya, dia bilang gini, "Hai Obin," katanya, kayaknya kamu ini beda ya sekarang, kayak udah cus aja katanya. Gimana ceritanya katanya. Terus aku coba kasih masukan ke dia. You know what katanya. Saya bilang, practice makes perfect. Itu yang saya bilang. Jadi ya nggak usah malu karena bahasa Inggris bukan bahasa pengantar kita. Ya udah ngomong-ngomong aja setiap orang kita temui. They are my classmates. Jadi nggak ada masalah, kalaupun kita salah, pardon, mungkin bisa diulangi. Dan berani aja. Nah, teman saya ini sepertinya mengikuti saran saya. Dan awalnya memang di semester 1 itu dia super quiet ya. Dia tuh nggak mau kayak, he was so smart. Bener, kalau untuk nulis, untuk segala macam itu pinter banget. Tapi kalau udah waktu berbicara, dia itu nggak punya confidence gitu loh. Jadi saya bilang, you have to make it happen, come on, gitu. Kayak nggak usah takut. Kalau kamu takut, look at my face, gitu loh. Jadi kayak nanti lihat aja saya supaya kamu nggak ngerasa ada enemy di situ. Jadi lihat aja wajah saya yang selalu ceria memandang wajah kamu. Jadi kamu percaya. Akhirnya tercapai. Jadi di semester 3-4 itu kan kita ambil konsentrasi dan kebetulan konsentrasi kita sama dan saya melihat improvement yang luar biasa gitu loh. Dari situ saya bisa bilang bahwa memang keberanian itu penting. Pede, confidence, that's so important gitu loh. Akhirnya ya tercapai gitu loh. We graduated together, nggak ada yang DO gitu.